الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang. Kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Imran ayat 159 yang membahas tentang bersikap demokratis. Di dalam Islam kita diajarkan untuk bersikap demokratis. Ini adalah gambaran beberapa orang-orang yang sedang bermusyawarah. Contoh-contoh sedang bermusyawarah atau bahasa lainnya rapat. Bisa juga kita menggunakan istilah rapat. Menggunakan syuro, kita juga bisa menggunakan istilah syuro. Tapi yang umum adalah musyawarah. Orang-orang yang sedang bermusyawarah itu tidak akan rugi. Karena apa? Karena banyak sekali kepala yang muncul di situ, bermusyawarah di situ akan meminimalisir munculnya keburukan dan akan memaksimalkan munculnya kemaslahatan atau munculnya kebaikan. Islam begitu memandang perlu musyawarah untuk memunculkan kebaikan atau manfaat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sebelum perang Uhud itu bermusyawarah terlebih dahulu dengan kaum muslimin muhajirin dan ansor di Madinah waktu itu. Ya, bagaimana strategi yang harus kita lakukan, strategi defense atau strategi melawan dan sebagainya itu dimusyawarahkan. Jadi termasuk setelah perang Uhud itu terjadi juga umat Islam musyawarah. Ini bisa kalian pikirkan, ini slide untuk latihan. Jadi kalian bisa berpikir dari sekarang, kira-kira apa manfaat musyawarah? Menurut kalian sendiri, tidak usah menurut buku, menurut orang lain. Kalian bisa memikirkan, apa sih manfaat musyawarah? Kira-kira bab ini bermanfaat nggak sih untuk kita bahas? Nah, oke. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian bisa berpikir dan kemudian karena ini materinya gabung ya dengan yang sebelumnya berpikir kritis, apa sih manfaat musyawarah? Oke. Baik, selanjutnya musyawarah di dalam Islam. Ayat ini berbicara secara khusus tentang musyawarah dalam Islam, surat Al-Imran ayat 159. Surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah itu sering disebut sebagai Az-Zahrawani atau dua yang cemerlang. Kenapa? Karena kedua surat ini menyikapi banyak hal yang disembunyikan, menyingkap banyak hal yang disembunyikan oleh ahli kitab. Seperti kelahiran Nabi Isa, kedatangan Nabi Muhammad, itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Surat Al-Imran termasuk golongan surat Madaniyah. Apa sih surat Madaniyah itu? Yaitu surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Surat yang diturunkan ketika Rasulullah berada di Madinah. Surat lainnya dikenal dengan nama surat Makkiyah atau surat yang turun di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, secara khusus surat Al-Imran ayat 159 ini memiliki asbabun nuzulnya. Jadi ada ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul dan juga ada ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Apa asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan sesudah terjadinya perang Uhud yang banyak menimbulkan korban dari kaum muslimin. Kekalahan kaum muslimin disebabkan tidak mematuhi perintah Rasulullah dalam hal strategi siasat peperangan sehingga tipu daya musuh berhasil mengalahkannya. Menghadapi sikap dan perbuatan itu, Rasulullah tidak menunjukkan sikap marah maupun bersikap keras, namun tetap bersikap lembut dan lapang dada. Bahkan di dalam peperangan ini kita mengenal satu paman Rasulullah SAW yang dikenal sebagai singa padang pasir, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, wafat dalam perang ini. Nah, siapa yang mewafatkannya? Yaitu seorang mantan budak atau budak yang ingin merdeka. Nah, kemudian ditawari oleh Hindun agar dia bisa merdeka, syaratnya membunuh Hamzah. Siapa namanya? Yaitu Wahsy. Nah, Wahsy inilah yang menjadi media syahidnya paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini menimbulkan penyesalan yang luar biasa bagi Wahsy setelah itu. Bahkan akhirnya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala,
Wahsy masuk Islam. Bukit Uhud itu, maka makam para sahabat terbongkar semua dan semua masih utuh, seutuh-utuhnya, dan kemudian dibawa oleh pemerintah ke Baqi dan di sana dikuburkan. Khusus Hamzah, jenazahnya terkoyak, darah segar masih keluar. Tahun 1936 masih keluar darah segar. Sementara beliau wafat kapan? Perang Uhud. Bayangkan, kejadian perang Uhud sampai 1936 digali, Hamzah masih keluar darah segar di dadanya. Hanya Hamzah yang tidak dipindahkan karena khawatir organnya rusak, maka Hamzah cuma dikasih kerangkeng yang besar di pegunungan Uhud. Begitulah Allah ya, mengharamkan para syuhada, para siddiqin, para syuhada wassalihin, para hafiz dan hafizah. Allah haramkan hewan memakannya, apalagi para nabi. Ini adalah istilah-istilah yang tadi muncul. Ahli kitab, surat Madaniyah, asbabun nuzul, perang Uhud. Kita sudah memahami beberapa istilah ya. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab merujuk kepada mereka kaum sebelum sebelum umat Islam di masa Nabi Muhammad yang berpegang teguh kepada kitab sebelum Al-Quran. Kitab apa? Taurat, Zabur, dan Injil. Tentunya kitab-kitab yang belum terkontaminasi, yang masih berpegang teguh kepada kitab-kitab yang masih asli. Itulah ahli kitab. Kemudian surat Madaniyah, itu surat tadi sudah dijelaskan, surat yang turun di Madinah. Asbabun nuzul, sebab turunnya perang Uhud adalah perang kedua yang dialami oleh umat Islam tahun ketiga Hijriah, berarti 3 tahun setelah Rasulullah menetap di Madinah bersama kaum muslimin yang lainnya. Perang ini terjadi karena sebab dendam kaum kafir Quraisy ketika mereka kalah perang di perang pertama, yaitu perang Badar. Banyak orang-orang Quraisy yang meninggal di sana, seperti ada ayahnya Hindun, Utbah bin Abi Rabi'ah, kemudian ada pamannya Syaibah, kemudian ada adiknya apa kakaknya ya, pada lupa, itu juga wafat ya. Nah, sehingga menimbulkan dendam yang luar biasa. Kita masuk ke penjelasan surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunkanlah bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Coba kita terjemah kata per kata. Ini tidak muncul satu-satu, yang slide aslinya muncul satu-satu. Fabima, maka ini bi dengan ma apa? Fabima, maka dengan apa? Terjemahan lainnya yang lebih pas adalah maka berkat. Rahmatin, rahmat minallahi, rahmat dari Allah. Rahmatin minallah, rahmat dari Allah. Linta lahum, engkau Muhammad berlaku lemah lembut lahum terhadap mereka. Hum di sini mengacu kepada kaum muslimin, muhajirin dan ansor yang ikut perang dalam perang Uhud. Walau kungta, walau sekiranya dan sekiranya kungta engkau wahai Muhammad, faddan bersikap keras, ghalidhal qalbi dan berhati kasar, lang faddu maka mereka akan menjauhkan dari dirimu, min haulik dari sekitarmu. Fa'fu maka maafkanlah, anhum terhadap mereka, wastaghfir dan mohon ampunkanlah lahum untuk mereka, wasyawirhum dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri dalam urusan itu. Jadi ini bisa kita ambil pelajaran untuk para pendakwah, untuk mereka yang giat mengajak orang lain kepada kebaikan, bahwa cara-cara yang harus kita tempuh adalah dengan berlemah lembut. Kalau kita bersikap kasar, berhati kasar, ya keras dalam hal memberikan hukum hingga kemudian
orang lain terluka, yang kita sampaikan bisa jadi kebenaran, tetapi orang lain terluka dengan itu. Ibarat kita kita mau memberikan intan, emas, permata, itu kan baik ya untuk diberikan kepada orang lain. Tapi caranya misalkan dengan dilemparkan ke kepalanya, dilemparkan ke jidatnya, sehingga dia terluka dengan emas itu, yang orang lain lihat kan bukan emasnya, bukan intannya, tapi yang orang lain kan lukanya, caranya. Nah, ini juga di dalam Islam kita mengajak kepada orang lain harus bersikap dengan baik agar orang-orang mau mendengarkan dakwah kita, mau menerima ajakan kita, agar mereka tidak menjauh terhadap diri kita. Kalau ada orang-orang yang kemudian berbuat dosa di sekitar kita, maka kita mohon ampunkan untuk mereka. Mohon ampunkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Lalu kita bermusyawarah dengan mereka. Baiknya bagaimana kita cari solusi bersama-sama. Ya, solusi bersama-sama agar menimbulkan kemaslahatan atau menimbulkan kebaikan. Nah, di sini kasusnya memang terjadi pada masa perang Uhud waktu itu. Tetapi kita bisa ambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari bahwa dalam berdakwah kita harus menunjukkan sikap yang santun dan juga hati yang lembut. Tidak sebaliknya. Faiza azamta, maka apabila apabila azamta, azam, kalau kita ini sepertinya sudah jadi bahasa Indonesia ya, berazam. Berazam itu artinya apa? Membulatkan tekad, bertekad. Azamta, apabila engkau wahai Muhammad, di sini taknya kepada Nabi Muhammad, kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakallah Allah, kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ayat ini tentu berlaku untuk kita umat Islam, tidak hanya untuk Rasulullah SAW. Kita kalau sudah membulatkan tekad, sudah berusaha maksimal, sudah mengerjakan ini, mengerjakan itu, ikut lomba, berusaha maksimal, melakukan ini, melakukan itu, lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah atas hasilnya. Sudah berusaha untuk mengikuti ujian nasional, belajar ini, belajar itu, maka setelah selesai semua usaha, semua ikhtiar, semua tekad yang kita lakukan, maka kemudian kita bertawakal kepada Allah karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Tajwidnya, tajwidnya ini di sini ada idgham bi gunnah, ada ikhfa, izhar syafawi, izhar dan izhar syafawi. Izhar syafawi lagi tuh di bawah ada dua sama. Baik, ini nanti ini memang agak kesulitan kalau di sini dibahas satu-satu ya. Lebih bagusnya misal begini, fa bima ma itu apa matobi, rahmatim tim tanwin bertemu mim namanya idgham bi guna, minallahi lamul jalalah tafkhim, ling ta nun mati ketemu ta namanya ikhfa, ling ta lahum wa mim mati ketemu wau, itu namanya izhar syafawi. Nah, ini bagusnya seperti itu. Tapi kalau di sini dijelaskan secara satu persatu secara detail, tentu tidak cukup waktunya, maka insya Allah nanti Parin akan buatkan satu penjelasan khusus tentang tajwid-tajwidnya. Jadi ini kita skip dulu saja. Kandungan ayatnya, pertama, sifat orang-orang yang beriman yang berhak atas surga Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya surga Allah yang berikan kepada kita ya atas kehendaknya. Tapi ini secara sabab musabab, kalau dia melakukan ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan surganya Allah. Pertama, orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, artinya dia bertakwa, insya Allah dia berhak atas surga Allah. Kemudian disiplin dalam mengerjakan sholat yang hukumnya wajib, sholat fardu, lalu bermusyawarah dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan dan menafkahkan rezeki atas karunia Allah untuk hal-hal yang diridhoinya kepada hal-hal yang kebaikan. Insya Allah orang-orang seperti ini berhak atas surganya Allah, secara sebab musabab akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya prinsip-prinsip musyawarah. Jadi ini yang perlu kita pegang ketika bermusyawarah ya, tidak ngotot, merasa benar sendiri dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi kita harus pertama melandasi musyawarah dengan hati yang bersih, tidak kasar, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Yang kita tuju adalah kebaikan, yang ingin kita raih adalah kebaikan, manfaat untuk sesama. Maka yang harus kita kedepankan adalah hati yang bersih, tidak ngotot, tidak
merasa benar sendiri, ingin menang sendiri, pendapatnya merasa perlu didengarkan dan sebagainya. Kedua, dalam musyawarah hendaklah bersikap dan berperilaku baik, ya, tidak berkata-kata kasar, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang saru, ya, kebun binatang keluar semua dan sebagainya. Ketiga, para peserta musyawarah hendaklah berlapang dada, bersedia memberi maaf apabila dalam musyawarah itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, ini mungkin terjadi dan sangat mungkin terjadi di dalam musyawarah munculnya perbedaan pendapat. Maka kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita harus berlapang dada untuk menerima. Kalau itu pendapat bisa diterima dan bahkan diinginkan oleh jamaah, maka kita harus berlapang dada menerimanya. Keempat, hasil musyawarah yang telah disepakati bersama hendaklah dilaksanakan dengan bertawakal kepada Allah. Tentu Allah yang menentukan segalanya. Apa yang sudah kita usahakan, sudah kita musyawarahkan, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus berikhtiar atas hasil musyawarah tersebut. Ini contoh musyawarah yang baik dan musyawarah yang buruk. Ada juga yang musyawarah yang buruk ya. Oke, nanti kita coba buatkan videonya untuk digabungkan ke sini. Selanjutnya, studi kasus bisa untuk pelajaran bagi kalian yang ingin bermusyawarah, membuat video pendek musyawarah, kumpul bersama. Ya, ini bagi kondisi normal. Tentunya kalau pandemi seperti ini kita susah melakukan ini untuk kumpul bersama untuk bermusyawarah. Yang ada juga pakai jarak, pakai masker seperti itu ya. Nah, ini untuk bahan-bahan studi kasus bisa kalian lakukan. Kemudian evaluasi. Oke, ini evaluasi kita sudahi saja. Untuk evaluasinya bisa kita sampaikan melalui media yang lain seperti Google Form, quizzes dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.